Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan pembelajaran materi pecahan. Disimak ya. Apa itu pecahan? Menurut para ahli, seperti menurut Kennedy, pengertian pecahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak atau juga menyatakan pembagian. Dan yang terakhir, yang ketiga, pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Mengenal konsep-konsep pecahan melalui benda konkret, yaitu benda yang nyata, yaitu seperti misalnya pada satu buah apel yang dipotong menjadi 2 buah. Nah, nanti jadi bilangan pecahan si buah apel ini yang tadinya 1 dipecah belah menjadi 2, menjadi pecahan 1/2, karena yang tadinya satu kesatuan apel tersebut 1 kemudian dibagi 2 jadi 1/2. Dan contoh lainnya seperti pada gambar berikut, yaitu pada buah tomat. Buah tomat juga sama, yang tadinya dibagi 2 kemudian dipecah kembali, dipotong belah menjadi 6. Jadi yang tadinya satu kesatuan buah tomat itu 1 dan dibagi menjadi 6 buah tomat, jadi bilangan pecahan yang dapat kita tuliskan yaitu 1/6, karena yang tadinya satu kesatuan tomat tersebut sudah dipecah belah menjadi 6 buah. Dan seperti telur rebus yang tadinya masih menjadi satu kesatuan juga dan dibelah 2 juga sama, menjadi sebuah bilangan pecahan 1/2. Mengenal konsep pecahan. Mengenal konsep pecahan melalui lipatan-lipatan kertas. Nah, jadi misalkan ada kertas origami, bentuknya persegi, kemudian kita lipat menjadi 2. Dan kemudian di lipatan tersebut ada sisi sebelah kanan dan ada sisi sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kiri kita arsir hanya 1. Nah, karena yang diarsir itu hanya 1, jadi dari kedua buah sisi tersebut menjadilah bilangan pecahan 1 yang diarsir, dan dari 2 bidang yang berbeda menjadi 1/2. Bisa kalian baca di PowerPoint ini dan bisa kalian simak bagaimana cara menentukannya. Dibaca baik-baik ya. Nah, sekarang untuk contoh lainnya nih. Misalkan peragakan untuk pecahan 1/4 dan 1/8. Nah, jadi ada sebuah lingkaran yang sudah terbagi menjadi 4, yang sudah dibagi dengan sebuah garis, dan kemudian bagaimana biar menjadi bilangan 1/4. Berarti dari sebuah bidang lingkaran tersebut yang sudah dibagi menjadi 4, karena 1/4, jadi harus ada 1 bidang yang diarsir. Nah, jadi yang diarsir itu hanya 1 bidang saja dari keempat buah bidang dalam satu lingkaran tersebut. Dan apabila 1/8, maka kita harus membaginya kembali seperti gambar yang ada di PowerPoint berikut. Ada sebuah lingkaran dengan 8 potongan, dan kemudian di potongan-potongan ini, nah, di sini ada 3 buah bidang yang diarsir. Maka dari 8 bidang tersebut yang diarsir ada 3 dari satu kesatuan 8 ini. Jadi dibentuklah bilangan pecahan 3/8. Dan cara penulisannya 3/8 itu tidak perlu ditulis, tapi hanya dengan menuliskan sebuah garis, kemudian menuliskan angka 8-nya di bawah garis tersebut seperti pembagian.
Yang ini juga sama, yang bukan lingkaran, karena dia ada 4 bidang. Yang diarsir adalah hanya satu. Jadi dari 4 bidang tersebut bisa kita sebutkan sebagai bilangan pecahan, yaitu 1/4. Dan gambar seterusnya juga sama seperti itu. Nah, banyak yang dari kalian mungkin salah dalam penulisan pada 1/2 dan yang lain-lainnya. Nah, di sini 1/2 itu ditulisnya bukan 1 P E R 2. Itu salah. Itu hanya dalam pembacaannya saja. Kalau dalam penulisan itu kalian harus menulisnya seperti ini. 1 dibagi 2 seperti itu, 1/2. Ini pecahan biasa. Nah, nanti kalian akan mengenal pecahan-pecahan lainnya seperti ini. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, untuk mengenal pecahan, jika kalian sudah mengenalnya, kalian akan mengenal apa itu penjumlahan berpenyebut sama, yaitu penyebut itu yang tadi ada di bawahnya si per tadi. Jadi misalkan dengan luas daerah nih, ada penjumlahan yang dapat kita peroleh dari suatu gambar yang diarsir. Seperti pada gambar berikut, ada kotak yang dibagi menjadi 6 dan 2-nya diarsir. Maka bilangan pecahan tersebut akan dituliskan sebagai 2/6. Nah, kemudian yang satunya lagi ada bidang persegi yang dibagi menjadi 6, akan tapi yang diarsirnya hanya ada 3. Maka menjadi bilangan pecahannya bisa disebutkan seperti 3/6. Nah, kemudian ditambahkan, dijumlahkan. Karena penyebutnya sama, maka yang penyebutnya itu tidak perlu dijumlahkan lagi, hanya saja mengikuti saja. Yang dijumlahkan hanya yang bagian si bilangan di atasnya itu, yaitu 2 ditambah 3, yaitu si pembilangnya menjadi dijumlahkan, jadi 5/6. Nah, dan juga kalian bisa menggunakan dengan garis bilangan. Garis bilangannya akan tapi kalian juga harus mengetahui apabila 0 itu yang di sisi kanannya itu positif dan sisi kirinya itu negatif. Nah, 2/6 lebih kecil. Apakah lebih besar? Nah, karena lebih besar dari 0, maka dia ditempatkan di sisi sebelah kanan. Di garis bilangannya sebelah kanannya si 0. Kemudian kita tulis tuh di situ 2/6 ditambah 3/6, maka hanya perlu melompat ke sebelah kanan sebanyak 3 kali dan akan dihasilkan 5/6. Maka jawabannya sama, ekuivalen. Jadi itu caranya. Semoga kalian bisa mengerti dan lebih dipelajari kembali, lebih mendalam tentang pecahannya ya. Semangat belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.